Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dana Kirti Company yang beranggotakan saya Evi Yuliani NPM 187540116, Desi Melania NPM 187540112, Dewi Melena Sari NPM 187540113, Dian Febrianingsi NPM 187540114, dan Esti Puji Rahayu NPM 187540115. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pengadaan karyawan pada Dana Kirti Company. Latar belakang diadakannya pengadaan karyawan yaitu Dana Kirti Company merupakan salah satu perusahaan menengah yang bergerak dalam bidang penyaluran makanan ringan. Tentu banyak menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Untuk itu, sebelum menjadi karyawan, para tenaga kerja terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan seleksi. Dimulai dari memenuhi kriteria persyaratan yang dibutuhkan, ujian tertulis dan wawancara sehingga bisa diterima sebagai karyawan di Dana Kirti Company. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukannya proses seleksi pada Dana Kirti Company, yaitu pada Departemen Produksi dan Departemen Sumber Daya Manusia yang akan menempati posisi supervisor produksi dan pengemasan serta karyawan pada Departemen Sumber Daya Manusia. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, berapakah kebutuhan jumlah tenaga kerja pada Dana Kirti Company? Yang kedua, bagaimana proses penarikan tenaga kerja pada Dana Kirti Company? Dan yang ketiga, bagaimana proses pada seleksi tenaga kerja pada Dana Kirti Company? Tujuan laporan yang pertama, menganalisis kebutuhan jumlah tenaga kerja pada Dana Kirti Company. Yang kedua, menganalisis proses penarikan tenaga kerja pada Dana Kirti Company. Yang ketiga, menganalisis proses pada seleksi tenaga kerja pada Dana Kirti Company. Analisis kebutuhan tenaga kerja pada Dana Kirti Company pada Departemen Produksi. Berdasarkan uraian tugas yang telah dijelaskan di dalam tabel, jadi total tenaga kerja yang diperlukan untuk pelaksana proses produksi adalah sebanyak 10 orang dan telah terpenuhi. Selanjutnya, pada divisi pengadaan bahan baku, sesuai dengan uraian tugas dan perhitungan yang telah dilakukan, jadi total tenaga kerja yang diperlukan untuk divisi pengadaan bahan baku adalah sebanyak 1 orang dan telah terpenuhi. Kemudian, pada bagian divisi supervisor produksi, sesuai dengan uraian tugas dan perhitungan yang telah dilakukan, jadi total pegawai yang diperlukan untuk supervisor produksi adalah sebanyak 1 orang dan telah terpenuhi. Kemudian, pada bagian divisi supervisor pengadaan barang, sesuai dengan uraian tugas dan perhitungan yang telah dilakukan, jadi total pegawai yang diperlukan untuk supervisor pengadaan barang adalah sebanyak 1 orang dan belum terpenuhi. Dan pada bagian manajer produksi, sesuai dengan uraian tugas dan perhitungan yang telah dilakukan, jadi total pegawai yang diperlukan untuk manajer produksi adalah sebanyak 1 orang dan belum terpenuhi. Selanjutnya adalah divisi Departemen Pemasaran Jabatan Manajer Pemasaran dengan jumlah uraian tugas yaitu 8, sehingga total pegawai yang dibutuhkan untuk manajer pemasaran adalah 1 orang. Selanjutnya, untuk jabatan supervisor pemasaran dengan total uraian tugas 6, setelah dilakukan analisis perhitungan, total pegawai yang dibutuhkan untuk bagian supervisor pemasaran adalah sebanyak 1 orang. Untuk jabatan karyawan pemasaran dengan total tugas 7, setelah dilakukan analisis perhitungan, total tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bagian karyawan pemasaran adalah sebanyak 5 orang. Selanjutnya, untuk divisi Departemen Keuangan Jabatan Manajer Keuangan dengan total tugas 6, setelah dilakukan analisis perhitungan, total pegawai yang dibutuhkan untuk manajer keuangan adalah 1 orang. Selanjutnya yaitu staf keuangan. Berdasarkan tabel analisis beban kerja staf keuangan, total pegawai yang dibutuhkan adalah 2,589 atau jika dibulatkan menjadi 3. Jadi total pegawai yang dibutuhkan untuk bagian staf keuangan adalah sebanyak 3 orang. Selanjutnya itu analisis kebutuhan tenaga kerja pada Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu bagian kepala bagian HRD atau manajer HRD. Berdasarkan tabel, total pegawai yang diperlukan untuk posisi kepala bagian HRD atau manajer SDM adalah 1 orang. Kemudian bagian supervisor SDM. Berdasarkan tabel, total pegawai yang diperlukan untuk posisi supervisor SDM adalah sebanyak 1 orang.
Selanjutnya yaitu posisi pelaksana administrasi SDM. Total pegawai yang diperlukan untuk posisi pelaksana administrasi SDM adalah sebanyak 2 orang yang bertugas untuk membantu tugas supervisor SDM dan kepala bagian HRD dalam hal administrasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, total seluruh tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan Dana Kirti Company adalah 29 karyawan dan 1 direktur utama, serta masih ada 2 posisi yang belum terpenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, sehingga akan diadakan perekrutan karyawan baru. Proses penarikan tenaga kerja pada Dana Kirti Company. Proses penarikan tenaga kerja meliputi 1. Waktu pelaksanaan seleksi pada Dana Kirti Company dilaksanakan pada Jumat 16 April 2021. Lokasi yaitu berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Rajabasa, Bandar Lampung. Yang kedua, proses penarikan tenaga kerja dilakukan oleh PT Dana Kirti Company yang bertujuan untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan kesempatan kepada semua pelamar yang berminat. Penarikan tenaga kerja dilakukan adalah untuk mengisi posisi manajer produksi dan supervisor pengadaan barang pada PT Dana Kirti Company. PT Dana Kirti Company menerapkan sumber rekrutmen secara eksternal. Untuk sumber penarikan secara eksternal, Dana Kirti Company menggunakan beberapa cara, antara lain yang pertama iklan, yang kedua pelamaran langsung, yang ketiga perusahaan penyedia tenaga kerja. 4. Metode penarikan pada Dana Kirti Company yaitu melalui metode terbuka. Metode terbuka adalah pencarian kandidat dengan menggunakan media di luar internal perusahaan. Metode yang dilakukan yaitu melalui iklan di media sosial, pelamar langsung, dan melalui perusahaan penyedia tenaga kerja. Proses seleksi tenaga kerja pada PT Dana Kirti Company. Yang pertama, proses seleksi untuk posisi jabatan yang dibutuhkan dilakukan pada tanggal 16 April 2021 pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Proses seleksi dilakukan di perusahaan Dana Kirti Company yang beralamat di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Bypass nomor 10 Rajabasa, Bandar Lampung. Yang kedua, proses seleksi calon karyawan dilakukan oleh PT Dana Kirti Company untuk memenuhi kebutuhan pengadaan karyawan setelah melakukan peramalan kebutuhan karyawan. Proses seleksi calon karyawan dilakukan oleh HRD beserta dengan supervisor dan staf divisi SDM yang ada di PT Dana Kirti Company. Yang ketiga, proses seleksi calon karyawan memerlukan alat bantu yang digunakan antara lain yang pertama application tracking system atau ATS, yang kedua sosial media, yang ketiga responsive web portal. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa total seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan PT Dana Kirti Company ada 29 dengan dikepalai oleh 1 direktur utama. Terdiri atas manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer HRD, supervisor pengadaan barang, supervisor produksi, supervisor pemasaran, supervisor SDM, staf pengadaan barang, staf produksi, staf pemasaran, staf keuangan, dan staf SDM. PT Dana Kirti Company sedang memiliki jabatan yang belum terisi, yaitu supervisor pengadaan barang dan manajer produksi. Lalu kedua, pelaksanaan proses perekrutan Dana Kirti Company yaitu dilaksanakan pada Jumat 16 April 2021 dengan lokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Rajabasa, Bandar Lampung. Proses penarikan tenaga kerja dilaksanakan untuk mengisi posisi manajer produksi dan supervisor pengadaan barang. Metode rekrutmen dilakukan yaitu melalui metode terbuka, serta sumber penarikan tenaga kerja dilakukan secara eksternal melalui iklan, pelamaran langsung ke perusahaan, dan melalui perusahaan penyedia tenaga kerja. Yang ketiga, proses seleksi dilakukan pada tanggal 16
April 2021 di PT Dana Kirti Company dan yang melakukan proses seleksi adalah HRD beserta supervisor dan staf divisi SDM. Alat bantu yang digunakan untuk melakukan proses seleksi adalah Applicant Tracking System atau ATS, sosial media, dan responsive web portal. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari perusahaan kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.